Oke guys, kembali lagi ke channel aku bersama saya Hansen. Dan seperti biasa di channel ini kita bakalan bahas mengenai market cryptocurrency. Setiap harinya saya bakal usahain buat video setiap harinya. Dan bagi teman-teman yang baru terjun ke market crypto atau penasaran tentang info-info terbaru seputar crypto, boleh coba di subscribe dulu atau di like dulu videonya sebelum dilanjutkan, karena setiap harinya saya akan buatkan update terbaru mengenai market crypto. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke chart Bitcoin dulu. Sip. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri sekarang Bitcoin membentuk pola yang kita sebut kalau secara technical analysis itu triangle. Jadi berbentuk seperti segitiga seperti ini. Dan teman-teman bisa expect dua hal dari sini. Yang pertama adalah break ke atas atau breakout ke bawah. Jadi dua hal ini kalau misalnya di triangle itu sangat mungkin terjadi. Dan yang perlu teman-teman lakukan di sini hanya menunggu dulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam market karena di sini masih dalam pola triangle-nya. Dan walaupun nanti teman-teman udah melihat, wah breakout nih ke atas, teman-teman juga jangan langsung membeli Bitcoin ataupun koin-koin lainnya menurut teman-teman bakal naik lagi. Ataupun sebaliknya misalnya dia breakout ke bawah, teman-teman juga jangan langsung sell karena itu bisa jadi fake breakout. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, saya bakal tunjukin nih. Contohnya salah satu seperti yang di sini juga. Ini juga adalah pola triangle ya. Sama dengan yang pola kita hadapi sekarang, cuman di sini dia di time frame yang lebih kecil. Jadi di time frame 15 menit, ntar saya tunjukin. Nah, di sini. Di tanggal 20 April ya, sekitar 21-an April. Di sini juga ada pola triangle. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri polanya mirip seperti yang kita lihat saat ini kondisinya. Cuman di sini adalah time frame-nya 15 menit, sedangkan yang tadi adalah time frame-nya 4 jam. Nah, yang saya sebut tadi jangan langsung jual ketika breakout itu kenapa, guys? Nah, di sini teman-teman harus kalau yang ini contohnya, di sini dia breakout-nya ke bawah, guys. Nah, kapan teman-teman boleh jual? Ketika sudah ada konfirmasi seperti ini. Nah, ini adalah pola flag namanya, guys. Jadi polanya mirip seperti bendera. Kalau kita gambarkan nih seperti ini. Nah, jadi ini kayak bendera gitu bentuknya, guys. Nah, kalau sudah ada konfirmasi seperti ini dan breakout lagi, nah ini teman-teman boleh enter di sini, di sebelah sini, dan stop loss-nya di bagian sini. Kenapa saya bilang teman-teman harus menunggu sebelum menjual ataupun membeli? Karena takutnya ketika breakout di sini, tiba-tiba dia fake breakout dan malah mantul ke atas lagi. Kalau misalnya teman-teman yang agresif banget, ya mungkin boleh ya ketika breakout di sini udah langsung open posisi sell. Tapi kalau misalnya yang konservatif, yang lebih aman, teman-teman saya saranin tunggu dulu ada konfirmasi seperti pattern flag ini. Dan ketika sudah breakout lagi, nah ini teman-teman boleh enter di bagian sini. Jadi kita perlu tunggu dulu konfirmasinya gitu guys. Jangan semata-mata karena breakout teman-teman langsung open posisi karena itu berbahaya banget. Oke, jadi kita balik lagi ke 4 hour-nya. Nah, di sini sama gitu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di sini posisinya kan masih sekitar 37.000 untuk harga sekarang di Bitcoin. Nah, misalnya nanti malam atau besok breakout ke angka 40 ribuan, teman-teman di sini jangan langsung membeli. Menurut saya lebih baik atau lebih aman teman-teman menunggu dulu. Ada konsolidasi atau bentuk flag seperti yang tadi saya tunjukin di sebelah sini. Ketika breakout, flag. Nah, ketika udah ada flag dan nanti breakout lagi, nah di bagian sananya teman-teman baru boleh open posisi. Karena kalau teman-teman melakukan seperti itu jatuhnya lebih aman. Karena sudah ada konfirmasi bahwa bull-nya sudah kembali dan bisa memaintain price di atas triangle ini. Sebaliknya juga sama, kalau misalnya breakout ke bawah, teman-teman juga jangan langsung sell gitu ya. Tunggu dulu konfirmasi seperti ada bentuk flag pattern atau konsolidasi dulu.
sebelum teman-teman menjual. Oke. Nah, kalau teman-teman tanya saya biasnya atau saya lebih cenderung ke arah mana? Menurut saya untuk sekarang ini Bitcoin bakal lebih cenderung naik ke atas dulu. Nah, nanti kalau sudah di areal sini kita bakal ngelihat lagi bagaimana kondisi pasarnya, bagaimana pergerakan harganya, baru bisa kita tentukan apakah Bitcoin akan terus naik sampai ke all time high-nya atau di sini hanya koreksi untuk turun lagi sampai ke bawah sini. Nah, sekarang kan banyak banget isu-isu bahwa Bitcoin bakal turun lagi sampai ke 20.000, 15.000, banyak banget versinya. Dan teman-teman ya nggak perlu terlalu pusing lah menurut saya tentang hal itu, cukup dilihat aja pola pergerakan harganya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang di kripto ya boleh aja sih mau dollar cost averaging dari sekarang juga nggak masalah. Karena menurut saya untuk harga 37.000 masih ya oke lah, masih nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih murah, ya mungkin harus menunggu lagi agak lama, atau bisa sama sekali ketinggalan karena bisa jadi ini langsung breakout ke atas dan terus naik sampai ke all time high, bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang harus dilakuin apa? Menurut saya menunggu dulu aja kalau misalnya mau lebih aman ya. Jadi kita tunggu dulu breakoutnya ke arah mana. Nanti kalau sudah breakout, tunggu konsolidasi, baru teman-teman masuk. Kalau misalnya investor jangka panjang, ya masih aman, boleh masuk sekarang juga nggak masalah sih. Karena menurut saya Bitcoin bakal ngelakuin hal seperti ini nih. Nih saya tunjukin ya. Biasanya kalau misalnya ada pergerakan harga yang sangat masif seperti ini ke arah bawah, itu harusnya ada koreksi minimal 2 wave gitu, 2 gelombang gitu guys. Nah di sini gelombang pertama di sebelah sini. Ini adalah koreksi pertama ya. Oke. Dan biasanya minimal dia 2 wave, jadi bakal naik lagi. 1 wave, 2 wave, atau bisa jadi 3. Biasanya 2 atau 3 sebelum dia melanjutkan ke arah yang sebelumnya. Kalau ini kan sebelumnya arahnya turun nih, bearish gitu ya. Nah, ini kan untuk koreksi dulu, bisa jadi bearish lagi. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata sudah sampai ke arah harga 46 ribuan dan di sini teman-teman bisa lihat nanti apakah dia konsolidasi lagi sideways atau langsung turun. Nah, itu kita baru bisa menentukan apakah Bitcoin bakal bearish lagi atau bakal ngelanjutin ke atas. Nah, untuk hari ini teman-teman nggak usah pusingin terlalu panjang dulu sampai ke arah sana. Teman-teman cukup follow saya aja atau subscribe ke channel ini aja. Saya bakalan nanti kasih lagi analisa teknikalnya setiap hari. Nah, untuk sekarang menurut saya teman-teman cukup menunggu saja dulu bagaimana triangle ini apakah akan breakout ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya nanti sudah breakout, mungkin besok ya kita bakal lihat lagi apakah ada konsolidasi dan mungkin pada saat itu kita bisa membeli ke atas, ataupun kalau misalnya teman-teman yang trading boleh dijual ke bawah gitu. Oke guys, jadi untuk hari ini menurut saya sampai di situ dulu. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar market crypto, boleh di komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya bisa menjawab, saya akan jawab. Dan saya akan buatkan video lagi besok. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk subscribe, di like dan di share supaya makin banyak orang yang tonton, dan membantu saya juga lebih semangat untuk memberikan teman-teman analisa secara teknikal ya. Karena saya memang lebih prefer atau lebih jago analisa teknikal dibandingkan fundamental. Jadi saya bakal membagikan beberapa analisis secara teknikal gitu guys ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu guys untuk hari ini. Jangan lupa di like dan di komen. Kita akan bertemu lagi besok. Thank you, bye-bye.